Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Disiapkan alat tulisnya ya. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini, mereka berkumpul bersama untuk bekerja bersama. Mau tahu apa yang mereka lakukan? Bacalah teks berikut ini. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Dari paragraf ini, bisakah kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu mengisinya ke dalam diagram berikut? Anak-anak, pada pembelajaran subtema 1 kemarin, kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok, yaitu gagasan yang mendasari suatu paragraf. Artinya, ide yang paling utama dibahas dalam suatu paragraf. Gagasan pokok ini akan dilengkapi dengan kalimat yang mendukung gagasan tersebut, yang dinamakan dengan gagasan pendukung. Mari kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf tadi. Kita lihat lagi paragraf yang tadi. Iya, gagasan pokoknya adalah kalimat yang berbunyi, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah kalimat lainnya, yaitu sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Itu yang pertama. Berikutnya, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Itu yang kedua. Berikutnya, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Lalu, Udin dan Beni membawa benang kasur. Berikutnya, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Sedangkan gagasan pendukung yang terakhir berbunyi, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Itu tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada paragraf yang pertama. Kalian bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf selanjutnya yang ada di buku paketmu halaman 76. Anak-anak, mengapa kita bisa mendengar bunyi? Karena kita memiliki telinga sebagai indera pendengar. Dengan menggunakan indera pendengar ini,
kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan juga musik. Apa saja bagian-bagian telinga dan fungsinya? Mari kita pelajari. Ini adalah gambar telinga kita. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini ada 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan saluran eustachius. Sedangkan telinga dalam terdiri dari rumah siput atau koklea dan 3 saluran setengah lingkaran. Nah, secara keseluruhan, bagian-bagian telinga dapat kita lihat seperti pada gambar berikut ini. Nah, sekarang mari kita pelajari fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut. Yang pertama, daun telinga. Fungsinya adalah mengumpulkan dan menangkap gelombang suara. Lalu, saluran telinga berfungsi untuk menyalurkan gelombang suara menuju gendang telinga. Lalu, gendang telinga. Gendang telinga ini merupakan batas antara telinga luar dengan telinga tengah. Fungsinya adalah menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran, lalu mengantarkannya ke tulang pendengaran. Lanjut ke tulang pendengaran. Fungsinya yaitu menerima getaran dari gendang telinga dan mengantarkannya ke rumah siput atau koklea. Berikutnya, saluran eustachius. Saluran eustachius ini merupakan saluran yang menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsinya yaitu untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di telinga tengah, sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Lalu, rumah siput atau koklea. Fungsinya yaitu menerima getaran dari tulang pendengaran dan mengantarkannya ke sel saraf. Nah, disinilah letak sel saraf. Sel saraf ini berfungsi untuk mengantar getaran dari rumah siput menuju ke otak. Nah, di otak inilah getaran tadi diproses dan akhirnya dapat disimpulkan suara apa yang kita dengar. Masih ada satu lagi yang belum, yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Ini fungsinya adalah untuk alat keseimbangan tubuh. Lalu, bagaimana telinga kita bisa mendengar? Yang pertama, daun telinga kita menangkap gelombang bunyi dari luar. Kemudian, diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Berikutnya, gelombang bunyi dari telinga luar akan diubah menjadi getaran. Getaran kemudian diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Terakhir, impuls saraf diteruskan ke otak, sehingga kita bisa merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Seperti kita ketahui, ada 6 agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki hari raya yang berbeda-beda, termasuk kebiasaan pemeluknya di hari raya tersebut. Perbedaan ini membutuhkan toleransi di antara pemeluknya agar tercipta kerukunan di antara sesama. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.